Ayo muda semuanya yang masih pacoeng cengcang, apa bahasanya Bu? Cengcang ya, masih kararosor, silakan bisa diisi terlebih dahulu ya, Masya Allah. Kami ucapkan selamat datang tentunya juga kepada Bapak Camat Banjaran atau yang mewakili dan beserta seluruh jajaran, tentunya juga Bapak Haji Kasawiduna, Masya Allah. Dan Bapak Ibu semuanya kami hormati tentunya juga, Masya Allah. Sudah hadir Bapak Camat? Sudah ada ya? Silakan bisa menempati tempat yang tentunya sudah disediakan oleh para pihak, Masya Allah. Bagi Bapak yang berada di luar, silakan kami informasikan untuk bisa rapat terlebih dahulu ya. Ada space untuk ikhwan di depan yang masih kosong, bisa kita sama-sama kondisikan ya. Baik, tentunya masalah yang mudah kami ucapkan terima kasih banyak tentunya juga pada kesempatan kali ini ya. Ada pergelaran untuk acara kajian tauhid bersama Guru dan Kiai Jabul Mabrur Nasihat. Ucapan terima kasih banyak kepada Masjid Al-Madinah Banjaran tentunya masalah sebagai penyelenggara tentunya juga, dan Darut Tauhid Peduli bersama para koordinator Darut Tauhid Peduli ya, insya Allah merupakan bagian dari penguat untuk kebersamaan kita bersama, berjuang bersama. Dan kami informasikan untuk ayah bunda semuanya tadi disampaikan oleh Ustaz Endar, barangkali ayah bunda semuanya siap sama-sama untuk berkolaborasi untuk membantu kepedulian kita terhadap saudara kita yang ada di Sumatera, yaitu ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Insya Allah kita sama-sama memberikan terbaik, doa terbaik dan sebagian harta yang kita miliki. Saya ingin tanya ayah bunda semuanya, 1M, 2M, kecil besar? Belanja obat di mana? Bunda, 1M, 2M, 3M, kecil besar? Besar menurut kita, tapi menurut Allah insya Allah kecil. Selama kita bisa kolaborasi, berjuang bersama, maka 1M, 2M akan terkumpul bersama untuk memulihkan kembali, memberikan kembali kebahagiaan besar kita yang ada di Sumatera Utara, di Aceh dan Sunda. Takbir. Dan kali udah semuanya juga insya Allah bisa menghubungi tentunya juga Ibu Rina Hasanah ya, untuk koordinator Masjid Al-Madinah Banjaran. Silakan bisa menghubungi di 0899 kemudian 0504141 tentunya ya. Sekali lagi kami ayo bunda semua bisa menghubungi di koordinator Masjid Al-Madinah Banjaran, yaitu dengan Ibu Rina Hasanah di 089950504141. Dan ayo bunda semuanya bisa mengunjungi tentunya Gerai Darut Tauhid Peduli bersama panitia para koordinator yang sudah tertera di depan. Insya Allah nanti bisa sharing dan sebagainya. Kolaborasi bersama insya Allah memberikan kemudahan kelancaran bagi kita semuanya. Amin ya Allah terima kasih. Sudah siap bunda? Sudah siap? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dua menit ya? Baik, insya Allah. Tentunya insya Allah sebentar lagi 2 menit lagi kita akan sama mulai tentunya juga untuk kajian pembuka. Tentunya insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ustaz Yusuf ya. Sambil kita menunggu operator supaya nanti video juga kelihatan dengan jelas ya. Insya Allah sahabat-sahabat kita yang berada di sebelah kiri tentunya juga insya Allah nanti bisa sama-sama menyimak dengan seksama ya pada kajian tauhid yang berbagai insya Allah ya. Dan kami informasikan juga, kami ucapkan kembali, kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah tentunya berkontribusi dalam kegiatan kajian tauhid, yaitu bersama DT Peduli dan Masjid Al-Madinah dan koordinator Darut Tauhid Peduli, yaitu toko berkah muda, kemudian toko kue amal kukis, namun toke kemudian yang toke, oh ada ikut kontribusi juga, boleh toke, Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Toko kue anu kukis, kemudian toko donan pajak dan toko aksesoris Bapak Haji Odang, kemudian Bapak Haji Iwan dan Bapak Haji Mahdi. Sekali lagi sejak keluarga sehat, mudah-mudahan semoga selalu sehat, insya Allah diberikan keberkahan tentunya juga yang berpartisipasi pada tanah ini. Baik ya, pada semuanya tentunya kita sama-sama sambut dengan sholawat bersama-sama untuk materi pembuka. Dalam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf, kepada yang kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu
suara dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Ngomong-ngomong udah pada sarapan belum? Acungkan tangan yang belum sarapan. Banyak juga ya. Acungkan tangan yang sudah sarapan. Yang sudah sarapan berbagi sama yang belum sarapan. Sekali lagi, biar kita semangat. Insyaallah mudah-mudahan ini majelis menjadi majelis yang berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, innallaha yuhibbul witra. Rasul Nabi itu suka dengan yang ganjil, betul? Tadi kita salam berapa kali? 2 kali. Berarti kalau ganjil berapa kali? 3. Dalam kalimat salam itu ada 3 hal. 1, kita mendoakan apa? Keselamatan, betul? Jadi yang mengucapkan salam itu insya Allah, dan yang menjawab salam kita sama-sama saling mendoakan untuk diberikan selamat dunia dan akhirat. Amin. Mau selamat dunia akhirat Ibu? Alhamdulillah. Yang kedua, assalam rahmah, menebarkan kasih sayang. Karena insya Allah seiring dengan kita menyampaikan salam, maka tebarlah kasih sayang. Yang ketiga, barokah. Apa barokah? Ustaz, barokah itu biasa dijinjing baliknya. Oh, berkah. Barokah teh ziyadatul khair wa ziyadatul taqwa. Bertambahnya kebaikan dan bertambahnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, kurang semangat, Bu? Kalau ada orang mengucapkan salam, hukumnya apa, Bu? Belum konsentrasi, Pak. Betul? Mengucapkan salam hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Acung kadang yang bilang wajib. Perasaan tadi teh banyak. Cicing. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya Masya Allah. Gak usah emosi Bu ya. Kan kadang-kadang kalau kita mengucapkan salam gak perlu dijawab. Ada Bu. Ketika Kang Deni jadi imam di Masjid Al-Madinah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kiri. Perlu dijawab gak Bu? Karena sholat. Kan ada nggak yang gak perlu dijawab? Ada. Saat ibu melewati kuburan makam, gimana salamnya? Assalamualaikum ya ahlal qubur minal muslimin wal antum sabiqun fa insyaallah faminkum. Perlu dijawab gak Bu? Kebayang kalau dijawab. Assalamualaikum ya kubur pocong. Waalaikumsalam. Kuntilanakna. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salamnya dengan ikhlas karena Allah, ridho karena Allah, mudah-mudahan Allah hadiahkan kita semua surga terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Wah, ini juga kurang semangat. Tadi panitia udah nambahin, katanya jamaah yang hadir kurang lebih ada sekitar 1.500 orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi tadi yang ketika baca sholawat asa kurang semangat. Bener nggak ini 1.500? Kita cek lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat alaika Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa ghani anta misbahus suduri. Allah ya salam alaika, Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Amin ya rabbal. Hadratil mukarram yang saya hormati para kiai, para sepuh, para alim wal ulama, yang kami hormati Camat Banjaran Bapak Kasta Wiguna APLAP atau yang mewakilinya, yang kami hormati Pak Kapolsek Banjaran Bapak Kompol Sudi Hartono SOS atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Danramil Banjaran Bapak Kapten In Agus Fauzi atau yang mewakilinya, yang kami hormati Kepala Desa Banjaran Bapak Tony Hidayat SOS atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Banjaran Bapak Haji Dadan Ahmad Jawahir MKG, yang kami hormati Ketua MUI Banjaran Bapak Kiai Haji Ade Hariri atau yang mewakilinya, yang kami hormati Ketua DMI Banjaran Bapak Sutardi SPDI atau yang mewakilinya, juga yang kami hormati Ketua DKM. Alhamdulillah tadi sudah sambutan.
Masjid Besar Banjaran Bapak Haji Dadang Hargadi, yang kami hormati juga Direktur PT BNP Bapak Haji Angkus Kusnadi atau yang mewakilinya, serta para panitia yang alhamdulillah terima kasih sudah menjadi garda terdepan menyelenggarakan kegiatan tabligh akbar kajian tahun ini, juga para jamaah yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu gimana kabarnya? Luar biasa, Allah. Sehat semuanya? Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Yang belum sambil megang perut, saya masih lapar ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan memulai dengan sebuah kisah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduknya Rasulullah seperti keadaan dalam gelisah. Dalam keadaan apa? Gelisah. Sampai sahabat maju mundur, kenapa Rasulullah seperti orang kebingungan? Rasulullah seperti dalam keadaan mau nanya, khawatir. Gak ditanya, sahabat juga bingung. Akhirnya sahabat memberanikan diri, ya Rasulullah, kami melihat engkau ini seperti dalam kebingungan. Dalam satu riwayat dikatakan ini waktu sore hari. Kata Rasulullah, aku itu sedang rindu dengan seseorang. Ada yang dirindukan oleh Rasulullah. Siapa ya Rasul? Yang aku rindukan adalah umatku. Siapa? Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah aku ini umatmu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La, bal antum ashabi. Engkau ini sahabat aku. Engkau ini para sahabat. Lalu siapa yang disebut dengan umatnya? Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku, orang-orang yang mengimani dengan adanya Rasulullah, mengimani syariatku, meneladani akhlakku. Bal aminu bi walam yarani. Mereka iman kepadaku tapi belum pernah melihatku. Siapa dia? Umatnya Rasul. Ibu mau nggak disebut jadi umatnya Rasulullah? Mau nggak Bapak disebut jadi umatnya Rasulullah? Salah satu tanda cinta kepada Rasulullah, apa tandanya? Man ahabba syai'an fahuwa katsiru dzikruh. Siapa orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut namanya. Pertanyaannya, Ibu cinta dengan Rasulullah? Kurang semangat. Cinta dengan Rasulullah? Apakah ibu sering berselawat? Sehari berapa kali? 10 kali ada? 100 kali ada? 1000 kali ada? Alhamdulillah. Dalam kitab Tanqihul Qaul al-Bab fi Fadilatis Salawat, bab tentang orang yang membaca salawat, keutamaan orang yang baca salawat. Ini bukti kalau memang benar kita cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Nabi Allah, maka cirinya ahabba syai'an fahuwa katsiru dzikruh. Orang ini bakal sering membaca salawat. Apa kata Rasulullah di dalam kitab Tanqihul Qaul al-Bab fi fadilatis salawat, man shalla alayya, siapa orang yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran, maka setiap satu kali salawat Allah akan balas 10 kebaikan. 10 salawat. Bayangkan salawatnya cuma 1 kali, tapi dibalasnya 10. Wa man shalla alayya asyran, siapa orang yang bersolawat kepadaku 10 kali, sallallahu ala
10 kali salawat maka dibalas 100. Kalau kita baca sehari minimal 100 kali salawat maka dibalas kebaikan sama Allah berapa? 1000 kali salawat. Ini saya boleh cerita nggak Bu? Boleh nggak? Biasanya kalau cerita dia suka ngantuk, betul nggak? Enak diceritain akhirnya tidur. Maka yang pertama kita sampaikan ini menjadi rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa saya bersyukur? Satu, saya bahagia bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Madinah Banjaran bersama Bapak dan Ibu. Ada yang baru pertama kali ketemu sama saya Bu? Oh, ada. Alhamdulillah ada yang pernah ketemu. Ya, mudah-mudahan silaturahmi terus ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang kedua, rasa syukurnya adalah rasa syukur kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Mungkin ada di antara kita yang saat ini keluarganya sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan mudah-mudahan yang sedang diuji sakit diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nasuhul Ibad, Syekh Hatib Al-Asam menukil kata beliau ini Ibnu Nasuhul Ibad Syekh An-Nawawi di dalam kitabnya dikatakan Hatib Al-Asam mengatakan arba'atu asya'a la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Tidak ada yang tahu 4 hal kecuali karena 4 golongan. Karena sebab 4 golongan. Di antara 4 hal tadi, saya sangat bahagia hari ini. Apa yang disampaikan Hatib Al-Asam dalam kitab Nasuhul Ibad dikatakan wasihatu la ya'rifu qadraha illal maradha. Tidak ada yang tahu nikmatnya nilai kesehatan kecuali ia yang pernah diuji dengan sakit. Bapak Ibu pernah dengar kalau sakit sehat itu mahal katanya, betul nggak? Kapan sehat itu mahal? Pada saat sakit. Saya teringat mungkin Bapak Ibu dulu waktu masih muda duduk bersila kayak gini. Yang muda-muda kira-kira kalau ditanya kuat berapa jam Pak? Duduk sila begini kuat berapa jam? Ada 1 jam kuat? 2 jam kuat? Dulu Ustaz saya kuat 3 jam juga kuat. Kalau sekarang gimana? Baru 10 menit udah geser kaki ke kanan. Belum lama geser lagi kaki ke nih, lihat yang di tengah udah selonjor ke depan. Ya, kenapa? Udah gak kuat bukan samanya. Makanya bersyukurlah kita diberikan sehat. Saya pernah nanya ketika kajian di daerah Kuningan, Jawa Barat, di salah satu klinik, jamaahnya teman-teman perawat. Saya nanya sama dokter, dok, kalau ada orang gak bisa buang angin Bu, gak bisa buang air, itu kira-kira kalau berobat berapa biayanya? Itu murah-murahnya Ustaz, itu 7-10 juta Bu. Orang gak bisa buang angin. Pertanyaannya, Ibu dari mulai bangun tidur sampai sekarang udah berapa kali buang angin? Bersyukur gak? Siapa yang bersyukur? Suami? Masya Allah, kebahagiaan ridhonya, kebahagiaan sabarnya. Alhamdulillah. Makanya saya pernah baca ini riset, nanti bisa dicek ya. Katanya kalau orang yang rumah tangganya romantis, suami istri romantis itu kalau suaminya udah gak malu kentut di depan istri, dan istri udah gak malu kentut di depan suami. Jadi suami dan istri di rumah teh ngapain? Allah Akbar, ibu dah gitu. Ayah pret. Ibu pret udah gak malu. Giliran Pak RT menagi iuran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka pintunya. Oh, naon itu? Ternyata suami istri lagi
Masya Allah. Alhamdulillah. Maka nikmat bersyukur. Betul Bu. Hari ini kalau kita nggak bersyukur, termasuk kita diberikan nafas dengan gratis sama Allah. Ini juga jadi jalan syukur dari Allah. Makanya saya ingat kalau ketika wasihatul la ya'rifu qadran ilal mardo, betapa beruntungnya orang-orang yang hari ini diberikan sehat oleh Allah, duduk dengan nyaman. Karena pernah ada orang untuk duduk aja sakit. Kenapa sakit? Ambeien. Duduk sendiri empuknya aja menderita. Tapi alhamdulillah kita mau duduk di sini gak terasa sakit, aman nyaman. Alhamdulillah. Wasihatuna ya'rifu qadraha illal mardo. Termasuk kata Adem langsung dikatakan wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlil balad. Tidak ada yang tahu nikmatnya kelapangan kecuali mereka yang saat ini diuji dengan musibah. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Endar, ada saudara kita di Sumatera, ada saudara kita di Aceh, ketika saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banjir. Konon kabarnya katanya Bandung Selatan juga banjir, betul nggak Pak? Saudara kita di Arjasari yang Masya Allah diuji dengan longsor. Ya, mudah-mudahan kita doakan bagi saudara kita yang saat ini tertimpa musibah meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khatimah. Yang diuji dengan sakit, mudah-mudahan Allah lepaskan kesulitannya, amin. Karena sejatinya saat kita mendoakan orang lain, malaikat pun akan mendoakan kita. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini orang yang lepas dari musibah akan merasakan nikmatnya. Orang yang belum pernah merasain banjir, saya pengalaman ketika di rumah Bu, banjir menenggelamkan hampir setengah rumah saya. Motor tenggelam, lemari tenggelam, TV tenggelam, semuanya tenggelam. Tapi ngerasain ketika lihat, ya Allah ternyata luar biasa. Rasa syukur yang luar biasa ketika orang gak pernah kebanjiran. Jadi akan ada rasa yang berbeda Pak. Orang pernah sakit kemudian sembuh, akan beda rasa syukurnya Pak. Dulu orang mohon maaf ngomong gak bisa, ketika dia bisa ngomong, Masya Allah ini luar biasa. Bisa ngomong dari jalan kebaikan, mata dari jalan kebaikan. Tidak cuma sekedar digunakan untuk melihat, tapi melihat yang baik. Makanya mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu. Makanya hari ini kita bicara tentang fans idola kita. Saya ingin nanya sama Bapak Ibu, Bapak punya idola nggak Pak? Ibu punya idola nggak? Siapa idolanya? Rita Sugiarto? Ini mah lagunya Zainal ya. Bapak biasanya siapa zaman dulu punya idola? Dalam ilmu sosiologi, saya pernah belajar tentang sosiologi, ada materi tentang imitasi. Kalau ibu ngomong imitasi pasti saya paham kemana arahnya, Mas Ustaz, itu yang tiruan. Tapi dalam ilmu sosiologi, imitasi adalah perilaku meniru orang lain. Gayanya ditiru, gaya bicaranya ditiru, rambutnya niru. Dulu ada orang artis, ibu karena senang sama artis, rambutnya ke atas, banyak yang niru nggak Pak? Anak-anak muda niru. Dulu rambutnya udah kayak yang jago, tahu? Ke belakang potongannya semuanya niru semuanya. Celana zaman dulu ada tuh, saya masih ingat, cut berai. Masih ingat gak? Semuanya niru semuanya. Zaman celananya gombrong, semuanya niru semuanya. Ragaya rambut, ya kan? Pakaian, orang kalau lagi senang niru. Karena apa? Karena suka, karena idola. Bahkan apa yang ia sukai ia tiru. Pertanyaannya, kalau kita niru artis, kita niru selebritis, apakah benar kita akan dibawa sampai ke surga Allah? Belum tentu. Kalau tidak membawa kita dekat kepada. Tapi ada idola yang terbaik Pak.
ada idola yang harusnya ini menjadi impian kita. Siapa idola kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari bangun tidurnya Rasulullah, mandinya Rasulullah, makannya Rasulullah, minumnya Rasulullah, berpakaiannya Rasulullah, cara bicaranya Rasulullah, menghadap tamunya Rasulullah, sampai tidur kembali kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah idola kita. Maka saya ingat cerita ketika orang yang rajin membaca salawat sebagai bentuk tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diceritakan oleh seorang Al-Habib Ahmad Al-Habsyi As-Sayyid dari Solo, Surakarta. Satu ketika dahulu pernah ada orang yang punya hutang, Pak. Acungkan di sini yang punya hutang, Bu. Ada yang punya hutang? Mau hutangnya lunas? Hutangnya sedikit atau banyak? Pengen hutangnya lunas, Bu? Pulang dari pengajian ini hutangnya lunas mau? Serius mau? Yang mau kencang hutangnya banyak, tanda ya, Pak. Satu ketika dulu pernah ada orang yang hutang, Pak. Hutangnya itu enggak sedikit. Zaman dulu mata uangnya dinar. Berapa hutangnya? 500 dinar. Ada yang pernah lihat uang dinar, Pak? Di sini ada yang pernah lihat uang dinar? Ibu pernah lihat? Saya waktu menikah, alhamdulillah, saya sudah menikah begini juga, ya. Akad nikah dan maharnya dinar. 1 koin dinar. Kalau kata orang, wah keren ya, padahal murah. Dinar itu satu nilai dinar sama dengan 4,25 gram emas. Jadi kalau harga emasnya dulu 1 juta, berarti maharnya berapa? 4.250.000. Sekarang harga emas berapa, Bu? Berapa? 2 juta? Yang tahu berarti baru selesai gadai kayaknya. Update terus ya. Hutangnya 500 dinar. Berarti kalau sekarang harga dinar 1 dinar 4,25 gram emas, harga emas 1 gramnya 2 juta. Berarti 2 juta dikali 4,25 berapa, Bu? 9,5 gram. Dikali kalau sekarang harganya 2 juta berarti berapa? 1 dinarnya 9.500.000. 9.500.000 dikali 500 berapa, Bu? Banyak. Ngomong hitungnya. Iya. Oke, bikin gampang lah. Kalau misalkan 10 juta dikali 500 sudah berapa? 5 miliar ada? 5 miliar betul ya? Atau 500 juta? Nah pokoknya segitu lah ya. Hutangnya 500 dinar. Dan hutangnya seseorang ini enggak ke 1 orang. Ada yang hutang di sini 20 dinar, yang di sini 10 dinar, ada yang 100 dinar. Dikumpulkan semuanya 500 dinar. Datang kepada seorang pengusaha, dia niat utang lain. Buat apa? Nutupin utang. Dia janji akan bayar. Kak, saya hutang, perjanjian. Baik, hutang 500 dinar. Dia bayarkan kepada orang-orang yang pernah dia utangin. Lunas, tapi dia tinggal hutang kepada satu orang, Bu. Hutangnya 500 dinar. Satu ketika sudah jatuh tempo. Ini orang punya utang 500 dinar harus dibayar. Didatangi, Bu. Ibu di sini kalau misalkan punya utang didatangi orang yang nagih, gimana perasaannya? Takut? Jangan takut. Ya sebagai muslim harus siap menghadapi. Ya. Datang, sampaikan,
Kalau bahasa kita mah sudah waktunya teh bayar, akang teh sudah waktunya bayar. Ini sudah jatuh tempo waktunya bayar hutang. Perjanjian harus bayar hutangnya. Alhasil apa Bu? Alhasil dia bilang uang yang dipinjam 500 dinar tadi untuk bayar hutang lagi. Dia nggak ada uang untuk modal usahanya, nggak ada uang untuk diputerinya. Alhasil gimana caranya bisa bayar hutang? Tapi dia sudah komitmen mau bayar hutang. Alhasil orang ini bilang, saya memang berjanji akan membayar hutangnya Pak. Termasuk hari ini jatuh tempo saya akan bayar hutangnya. Tapi saat ini saya belum punya uang. Jujur saya belum ada uang. Apa kata orang yang ngutangin? Gak bisa. Ini sudah perjanjian Pak, harus dibayar. Jatuh temponya hari ini Bapak harus bayar. Saya gak mau tahu, harus bayar. Utangnya gak sedikit Bu, 500 dinar. Kalau dibikin gampang mungkin bisa 500 juta, 500 miliar. Saking mahalnya dinar saat ini kalau dikonversi saat ini. Alhasil apa? Ya udah, kalau kita nggak bisa bayar, kita bawa ke Qadhi, hakim, ke pengadilan. Didatangkan kepada pengadilan, disidang saat itu. Pak, benar Bapak punya utang 500 dinar? Benar. Orangnya jujur Pak. Saya punya utang 500 dinar Pak. Terus kenapa Bapak nggak bayar? Padahal ini jatuh tempo. Saya sudah niat mau bayar, tapi saya nggak punya uang. Terus gimana? Kata hakim, nggak bisa. Berarti kalau Anda nggak bisa bayar, maka Anda harus dipenjara. Karena nggak bisa bayar nggak bisa bayar utang, harus baik kalau memang itu keputusannya. Tapi ada tapinya. Orang yang punya utang ini bilang sama hakim, wahai hakim, izinkan saya 1 hari 1 malam saja. Saya pulang dulu ke rumah. Saya izin sama anak dan istri saya. Karena anak dan istri saya nggak tahu kalau nanti saya di penjara. Apa kata hakim? Nggak bisa. Nanti Anda bisa kabur. Kalau orang hutang bisa kabur nggak Bu? Bisa. Kalau dia nggak jujur. Apa kata beliau? Saya nggak mungkin kabur. Kata beliau, kalau niat saya kabur sudah dari awal sebelum saya ditagih, saya kabur. Tapi saya datang ke sini karena memang saya komitmen untuk bayar, walaupun sekarang saya belum punya uang. Terus bagaimana? Apa jaminannya? Kata beliau, kalau uang nggak ada, harta nggak ada, dia nggak punya jaminan. Terus apa yang ingin kau jaminkan? Kata orang yang punya utang tadi, aku jaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kagetnya akhirnya, maksudnya apa kau jaminkan Rasulullah? Aku jaminkan kalau nanti besok saya nggak datang ke sini, aku rela tidak dianggap menjadi umatnya Rasulullah. Aku rela tidak menjadi umatnya Rasulullah. Orang kalau menganggap dirinya nggak jadi umatnya, ingat, ini bukan jaminan yang asal-asalan. Ini jaminan yang luar biasa. Kalau dia lalai, dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mendengar itu akhirnya apa? Hakim tadi, Qadhi tadi mempersilahkan pulang. Izinkan untuk ngomong sama istrinya, diizinkan untuk ngomong sama anak-anaknya. Pulang ke rumah, sampaikan kepada istrinya, Mama, ayah teh punya utang 500 dinar. Saat ini ayah gak bisa bayar, dan tadi sudah disidang sama hakim, makanya ayah harus bayar. Terus kenapa ayah gak di penjara? Katanya sudah disidang. Iya, ayah teh izin. Memang boleh izin,
Boleh. Emang apa jaminannya? Ayah jaminkan Rasulullah. Kalau ayah nggak datang lagi, ayah rela nggak jadi umatnya Rasulullah, rela tidak mendapatkan syafaat dari Nabi. Terus gimana? Kalau memang engkau jaminkan Rasulullah, yakin pasti Rasulullah akan bantu kita. Kita ini umatnya Rasulullah, Rasulullah akan bantu kita. Kalau begitu nanti malam sebelum tidur kita baca sholawat kepada Rasulullah. Suami istri membaca sholawat beribu-ribu kali, saking banyaknya sholawat sampai kemudian lelah dan tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, siapa orang yang bermimpi bertemu denganku faqad ra'ani, maka yakin orang itu benar adalah Rasulullah. Karena Rasulullah tidak bisa ditiru oleh iblis. Karena Rasulullah dalam mimpi itu tidak bisa ditiru oleh syaitan. Acungkan tangan di sini yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Acungkan di sini yang pengen bertemu, mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada? Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang yang utang ini orang soleh, Bu. Orang soleh, Pak. Dia dimimpikan bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpinya kata Rasulullah, jangan khawatir, masalahnya nanti akan selesai, nanti Allah yang mudahkan. Terus apa? Kata Rasulullah, sebelum engkau datang menghadap kepada qadhi, sebelum nanti engkau datang menghadap kepada hakim, kamu datang dulu ke gubernur saat itu. Sampaikan, pertama, gubernur dapat salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya sampaikan salamnya. Yang kedua, sampaikan bahwa tadi malam gubernur bersolawat itu istiqomah setiap malam 1000 kali, Pak. Bu, berapa kali? 1000 kali. Tapi karena saking lelahnya dia ragu, sudah 1000 atau belum? 1000 atau belum? 1000 atau belum? Saking ragunya, saking lelahnya dia tertidur. Sampai dia saat ini sedang khawatir, saya sudah 1000 kali atau belum bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini datang kepada gubernur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penjaganya bilang, mau apa? Saya pengen bertemu dengan gubernur. Bapak jangan bayangin berarti ketemu dengan kadernya ya Ustaz. Beda ini. Gubernur Jabar. Bertemu dengan gubernur apa? Sampaikan dia mendapatkan salam dari Rasulullah. Gubernurnya juga orang soleh. Gubernurnya orang soleh. Setiap malam gak lepas bersalawat 1000 kali. Cuma pada saat tadi malam dia ragu sudah 1000 atau belum. Ketika datang penjaganya, wahai raja, wahai gubernur, ada orang yang ingin bertemu dengan engkau. Siapa? Tidak tahu. Tapi dia sampaikan bahwa gubernur dapat salam dari Rasulullah. Kaget gubernurnya. Suruh masuk. Masuk gubernurnya. Ketika masuk gubernurnya, disampaikan, dari mana kau tahu kau mendapatkan salam dan Nabi menyalami kepadaku? Kata orang tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, tadi malam engkau bersalawat kepada Rasulullah 1000 kali, tapi engkau ragu sudah 1000 atau belum. Dan Rasulullah menyampaikan kepadaku titip salam dan engkau sudah 1000 kali bersalawat. Gubernur mendengar apa yang disampaikan orang tadi, bergetar hatinya, rasa bahagia yang luar biasa. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Bapak nanti bisa lihat dalam kitab Arba'in Nawawi, ada satu hadis dikatakan, siapa orang yang memudahkan urusan umatku, siapa orang yang memudahkan urusan umatnya Rasulullah, maka orang ini akan dimudahkan urusannya nanti di akhirat. Sampaikan itu dan sampaikan pula apa kebutuhanmu. Sampaikan kepada gubernurnya, wahai gubernur,
Kata Rasulullah, siapa orang yang memudahkan urusan umatnya, maka Allah akan mudahkan pula urusannya nanti di akhirat. Kemudian engkau punya hajat apa? Hamba ini punya utang. Berapa utangmu? 500 dinar. Diambil dari Baitul Mal 500 dinar. Nih buat bayar utangmu. Karena saya bahagia mendapatkan salam dari Rasulullah, nih ada hadiah dari saya. Diambil dari uang pribadinya 2.500 dinar. Berarti dia punya uang berapa, Bu? 3.000 dinar. Ada seorang kiai didatangi seorang santri. Kata santrinya, wahai kiai, saya pengen mimpi bertemu dengan Rasulullah, wahai kiai. Kata kiainya, setuju? Setuju. Siap? Siap. Mau dikasih tahu caranya? Mau. Kalau saya pengen tanya sama ibu dan para jamaah sekalian, kalau saya kasih amalan mau bertemu dengan Nabi, pengen mimpi bertemu dengan Rasulullah, mau apa mau? Mau atau mau? Santri datang kepada kiai, wahai kiai, saya mau mimpi bertemu dengan Rasulullah, saya rindu dengan Rasulullah. Apa amalannya Pak Kiai? Amalannya gampang, kata Pak Kiai. Dikasih amalan. Nanti malam sebelum engkau tidur, kamu makan lauk asin. Makan apa? Ikan asin 1 piring. Syaratnya nggak boleh minum. Makan ikan asin, nggak pakai nasi, ikan asin aja, Bu. Syaratnya nggak boleh minum. Santri nurut sama kiai, makan ikan asin, nggak pakai minum. Tidur santrinya. Besoknya santrinya datang lagi ke kiai sambil marah-marah, Pak Kiai, katanya mimpi ketemu dengan Rasulullah. Katanya kalau saya makan lauk asin 1 piring gak pakai minum, mimpi kepada Rasulullah. Ini kiai lagi ngajarin santrinya. Apa kata kiai? Santri, waktu malam yang kamu mimpi apa? Jujur. Iya Pak Kiai, saya teh mimpi ketemu dengan sungai. Saya mimpi ketemu dengan hujan. Saya mimpi ketemu dengan air. Apapun mimpinya ada airnya. Di sini Kiai ingin mengajarkan kepada santri, kalau memang betul-betul kita cinta kepada Rasulullah, maka pasti orang ini betul rindunya akan sering menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah pelajaran terbaiknya. Saya lanjut ceritanya. Ceritanya lanjut. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam mimpinya, disampaikan kepada gubernur tadi, dia diberikan hadiah 500 dinar dari Baitul Malnya, 2.500 dari kantong pribadinya. Datang dia menghadap kepada hakim karena dia sudah janji bertemu kepada seorang qadhi, bertemu kepada hakim bahwa besok komitmen dia akan menghadapnya. Datang ke rumahnya, hakimnya sudah menunggu. Ketika disampaikan assalamualaikum, waalaikumsalam, dipeluk orang tadi, Bu. Orangnya dipeluk. Masya Allah. Apa kata hakimnya? Terima kasih. Terima kasih. Kenapa terima kasih? Tadi malam aku dimimpikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya kata Rasulullah, siapa orang yang memudahkan urusan umatnya, maka dia akan dimudahkan urusannya nanti di akhirat. Kemudian hakim tadi, aku ada uang 500 dinar. Ini buat engkau untuk membayar, Bu. Dia bawa berapa, Bu, uangnya, Bu? Bawa berapa? 3.500. Karena dia sudah bersemangat datang kepada orang yang menghutanginya. Datanglah dia kepada orang yang menghutanginya.
Dia sudah menunggu di depan rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dipeluk orang tadi, Pak Bu. Dipeluk dan berterima kasih. Terima kasih. Kenapa kau berterima kasih? Malam tadi aku dimimpikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, siapa yang memudahkan urusan umatku, maka Allah akan memudahkan urusannya dia. Allah fi aunil abdi, maka al-abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Akhirnya yang hutang tadi saya anggap lunas. Masya Allah, gak perlu dibayar. Orang yang tadi niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat sehari kurang lebih, gak kurang dari 1000 kali bersolawat, hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Pengen kamu lunas hutangnya? Tahu caranya gimana? Bayar. Dan kalau misalkan hutang dibayar, dia gak bakal lunas, betul? Maka mintalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna aulan nasibi, sesungguhnya orang yang paling dekat kepadaku, kata Rasulullah, aktaruhum salatan, orang yang memperbanyak, yang banyak bersolawat kepadaku. Kalau saya ambil dalam sebuah logika, misalkan di sini ada yang namanya Ibu Kokom di sini, Bu? Ada? Alhamdulillah. Contoh, Ibu Kokom lagi nyapu di depan rumah, tiba-tiba datang segerombolan ibu-ibu pengajian. Bu, iya Bu, Ibu teh dapat salam. Dapat salam dari siapa? Dari Pak Haji Ahmad. Haji Ahmad, siapa Pak Haji Ahmad? Gak kenal. Satu orang titip salam, yaudah waalaikumsalam. Satu orang. Datang lagi, Bu Kokom, iya. Tadi ada lewat ketemu dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad titip salam. Pak Ahmad, waalaikumsalam. Ibu gak pernah tahu siapa Pak Ahmad. Seharian titip salam, ternyata yang datang gak 1-2 orang, 100 orang, 200 orang, 300 orang, 1000 orang. Pertanyaannya, penasaran gak Bu? Pak Ahmad itu siapa? Penasaran gak Bu? Penasaran, siapa Pak Ahmad? Maka orang yang sering disebut-sebut insya Allah akan mudah dikenali oleh Rasulullah. Begitupun kita pengen dikenal dengan Rasulullah, kita pengen dikenal oleh Nabi Allah, maka seringlah kita berselawat kepada Rasul. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah. Ada satu kisah menarik yang kedua, dan ini jujur dialami oleh saya pribadi, Pak Bu. Izin kalau boleh saya share, mudah-mudahan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat dahulu saya masih di pesantren, saya punya sahabat, punya teman santri, namanya Kang Indra. Namanya siapa? Kang Indra ini diberikan ujian oleh Allah, matanya rabun, Bu. Jadi kalau baca Al-Quran itu gak kelihatan segini,
Jadi kalau baca Al-Quran, baca Quran harus nempel begini Bu. Namanya rabun apa? Rabun mata. Ya rabunnya mata tuh ya, rabun bukan. Jadi kalau misalkan ketemu sama saya ngobrol begini gak jelas wajah Bu. Jadi Ustaz ke anak TK saya papa itu tinggal gak kelihatan. Satu ketika, jadi kalau setiap Kamis malam Jumat itu di pesantren saya suka ada marhabanan. Apa? Marhabanan, mahalul, ya. Ini kisah nyata saya alami. Beliau ini sebelah saya. Jadi kalau beliau ini lagi ngaji itu gak lihat begini. Alhamdulillah, guru kita semua Kiai Abdullah bin Nasir sudah datang. Yuk, mari kita sambut beliau dengan bersalawat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang ceramah jam 9.45 pas. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan yang hadir, yang menyimak menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan pertemuan ini penghapus dosa dan aib kami. Jadikan majlis ini penguat iman dan amal kami. Jadikan yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang sakinah hidupnya, bersih hatinya, berkah rezekinya, sakinah rumah tangganya, sehat lahir batin. Jadikan siapapun yang hadir ini husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin.